Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor TPT, tekstil dan produk tekstil, begitu di mana tahun ini apakah mampu kembali merajut mimpi untuk meningkatkan kinerja industri TPT di Indonesia. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, meski pandemi COVID-19 mulai mereda di tahun 2022, namun justru menjadi tahun yang menantang bagi industri manufaktur khususnya tekstil dan produk tekstil di tanah air. Tercatat puluhan ribu pekerja di industri TPT terpaksa harus dirumahkan, bahkan terkena pemutusan hubungan kerja. Tahun 2022 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi industri manufaktur, terutama industri tekstil dan produk tekstil di tanah air. Bagaimana tidak, meski pandemi COVID-19 mulai mereda dan normalisasi aktivitas masyarakat sudah diberlakukan, namun hantaman justru datang dari global terkait pecahnya perang Rusia dan Ukraina yang memicu terjadinya krisis ekonomi, energi, dan pangan global. Akibatnya pangsa pasar ekspor produk TPT Indonesia di sejumlah negara terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa pun langsung tergerus. Sedangkan di dalam negeri sendiri, industri TPT harus menghadapi serbuan produk TPT impor, baik yang legal maupun ilegal. Oleh sebab itu, guna mengantisipasi peristiwa yang terjadi di tahun lalu, pemerintah akan meningkatkan dan memperkuat ekspor Indonesia di negara-negara ASEAN pada tahun 2023. Hal ini terkait tingginya pangsa pasar ekspor produk Indonesia di kawasan ASEAN. Sedangkan untuk negara-negara Uni Eropa, pemerintah akan menyelesaikan kerjasama CEPA agar bisa selesai di tahun ini. Salah satunya dengan memanfaatkan kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, hal ini menjadi sangat penting karena beberapa komoditas terutama produk ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia masih dapat bea masuk 10 hingga 12%, sedangkan Vietnam dan Bangladesh 0%. Akan manfaatkan kedekatan Bapak Presiden dengan Kanselir Olaf supaya kita bisa memfinalisasikan SEPA dengan Eropa. Dan ini sangat penting karena beberapa komoditas terutama TPT kita masih mendapatkan bea masuk 10-12%, sedangkan Vietnam dan Bangladesh 0%. Jadi ini menjadi prioritas dari pemerintah. Sementara itu, dampak pelemahan ekonomi global juga dialami negara lain seperti China dan Bangladesh yang merupakan produsen besar produk TPT. Tentu mereka akan mencari pasar baru sebagai target ekspor produk TPT di tahun ini dan tidak menutup kemungkinan akan mengincar pasar Indonesia yang memiliki lebih dari 270 juta populasi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, industri tekstil merajut mimpi di tahun 2023. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen serta Benang Filamen Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Retma. Pagi Mas. Salam sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Apakah juga sesehat dengan kinerja industri tekstil dan produk tekstil kalau kita review di sepanjang tahun lalu ini, Pak Retma? Ya, ini ya industrinya yang belum sehat. Jadi kalau kita ngelihat tahun lalu, saya review sedikit, tahun lalu kuartal 1, kuartal 2 kan masih bagus ya. Jadi pasca pandemi di kuartal 4 2021, kuartal 1, kuartal 2 masih bagus. Tapi mulai kuartal 3, kuartal 4 kan kondisinya juga mulai memburuk ya. Sampai sekarang juga kondisinya masih ya tadi seperti disebutkan, Uni Eropa, Amerika, pasar-pasar tradisional kita juga belum membaik. Di sisi lain di pasar domestik juga barang impornya masih banyak, jadi utilisasi kita turun, ya akhirnya mau nggak mau ada perombakan karyawan dan sebagian di PHK. Oke, itu dia. Kalau kita bicara mengenai tahun lalu itu ramai pemberitaan puluhan ribu begitu ya Pak Retma, karyawan ataupun pekerja di industri TPT, tekstil dan juga produk tekstil yang harus dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Nah, ini sebenarnya permasalahan krusialnya di mana Pak Retma? Permasalahan krusialnya di market sebetulnya. Jadi memang marketnya kalau ekspor sih memang tidak bisa diapa-apain lagi ya Mas, karena kita kan nggak bisa intervensi ke kebijakan mereka gitu ya. Mungkin tadi juga disampaikan Pak Menko ada mempercepat SEPA, saya kira itu sangat-sangat baik dalam
jangka waktu menengah ke depan long term juga itu sangat baik karena kita bisa head to head langsung bisa lebih bersaing dengan Bangladesh dan Vietnam. Tapi kalau secara short term kan permasalahan di sana kan masalahnya di daya beli gitu ya, di konsumsi mereka yang turun karena masalah perang, karena masalah pasca pandemi kemarin. Jadi ya banyak permasalahan ekonomi di sana. Jadi kalau di ekspor itu memang agak susah. Tapi yang jadi masalah yang besar sebetulnya di pasar domestik karena sebetulnya kalau kita lihat kuartal 1, kuartal 2 pertumbuhan kita bisa 8%, bisa 13%, itu ditopangnya oleh industri itu ditopangnya oleh pasar domestik. Nah, tapi begitu di kuartal 3 pasar domestiknya dibanjiri impor, ya kita jadi kondisinya tertekan lagi begitu. Oke, apa yang menyebabkan kalau kita review ya banjir impor produk-produk tekstil dari luar negeri begitu, Pak Retma? Apakah memang ada kebutuhan ataupun demand di dalam negeri yang tidak terpenuhi kah sehingga banyaknya masuk barang impor atau bagaimana ini? Demand sih terpenuhi ya, maksudnya supply-nya kita sangat baik karena kalau kita ngelihat ini kan selalu dibicarakan di pemerintah. Oke. Mereka meragukan kita bisa mensuplai kebutuhan dalam negeri. Tapi kan kalau kita bicara kuartal 1, kuartal 2, pada waktu itu kita ingat bahwa di kuartal 1, kuartal 2 itu kontainer kan ada masalah. Terus juga freight cost juga mahal. Jadi barang-barang impor juga sangat minim masuk ke dalam negeri. Nah, begitu barang impor sangat minim masuk ke dalam negeri kan nggak ada permasalahan supply. Kita bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan dalam negeri. Makanya kita bisa pertumbuhan bisa 8, bisa 13%. Jadi sebetulnya tidak ada keraguan bahwa industri dalam negeri ini bisa mensuplai kebutuhan dalam negeri. Nah, yang jadi masalah ini kan di saat yang sama Cina, Bangladesh, Vietnam mereka pun punya masalah yang sama di ekspornya. Oke. Mereka kesulitan ekspor ke Amerika, kesulitan ekspor ke Uni Eropa. Jadi mau nggak mau mereka mencari market lain dan yang market terbuka adalah Indonesia. Gitu. Jadi mereka buang barangnya ke Indonesia istilahnya begitu. Oke, kalau Indonesia menjadi market bagi Bangladesh, China begitu sebagai salah satu produsen TPT dunia juga, lantas kenapa Indonesia tidak bisa melakukan hal yang sama? Apakah di sana ada barrier yang membuat produk kita tidak bisa masuk ke China kah ataupun ke negara lain? Bagaimana Anda melihatnya? Ya memang karena mereka suplainya sangat-sangat besar ya. Mereka suplainya sangat-sangat besar, terutama Cina, Bangladesh, Vietnam suplainya sangat besar. Kalau kita lihat dari sisi persaingan pun agak sulit kita masuk ke sana gitu ya. Karena memang Cina juga punya non tarif barrier yang cukup besar gitu. Bangladesh marketnya tidak terlalu menarik buat kita karena juga dari sisi konsumsi juga kan kecil. Vietnam juga baik, tapi juga sekali lagi mereka juga punya produksi dalam negeri yang besar. Mungkin yang salah satu yang bisa jadi contoh itu India. India itu juga target market dari mereka, target market Cina, target market Vietnam dan Bangladesh. Tapi India melakukan proteksi market yang sangat-sangat baik ya. Dia ada anti dumping, ada safeguard, ada naik bea masuk yang cukup besar, bahkan India berani untuk tidak join ke RCEP gitu ya, karena memang mereka tidak mau negaranya dijadikan target pasar, karena mereka tahu kondisi seperti ini mereka harus menjadikan pasarnya itu sebagai pendorong pertumbuhan ekonominya. Gitu. Oke, baik Pak Retma, lantas seperti apa utilisasinya begitu? Apakah di tahun 2023 itu kita akan mengalami peningkatan, kemudian pertumbuhan bisa double digit lagi? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini infografis untuk Anda terkait dengan negara manufaktur yang mengalami pertumbuhan ekspansif. Itu dia, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada beberapa negara, kita lihat ada Jepang, kemudian Prancis, Meksiko, termasuk Indonesia, ada Brazil, India, dan Saudi Arabia. Ini adalah beberapa negara dengan pertumbuhan manufaktur yang cukup ekspansif ya, data dari Kemenko Perekonomian. Kemudian selanjutnya pangsa pasar negara tujuan ekspor untuk Indonesia sendiri per November 2022 itu mana saja? Ya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada China, kemudian Amerika Serikat, India, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, dan juga Singapura. Dan selanjutnya kita lihat dari
pangsa pasar kelompok negara, kalau tadi ini adalah negara-negara tradisional begitu ya, tujuan ekspor dari produk manufaktur Indonesia. Kemudian untuk kelompok negara ada Uni Eropa, ini juga sekitar 19,6 miliar dolar. Kemudian wilayah ASEAN yang cukup besar ya, 48,9 miliar dolar Amerika. Dan selanjutnya strategi pemerintah di sektor manufaktur untuk tahun 2023 ini apa saja berkaca dari tahun lalu, di mana yang pertama memastikan ketersediaan SDM yang kompeten dan juga berkapabilitas, kemudian perluasan kerjasama internasional untuk membuka pasar ekspor baru, insentif yang harus ramah terhadap para investor dan juga market, serta menghadapi tekanan dari international trade dan juga diplomasi. Itu dia beberapa strategi yang disiapkan pemerintah untuk mendukung kinerja dan juga laju sektor manufaktur di tahun ini. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta. Baik, ya Pak Redma, kita akan lanjutkan kembali. Kalau tadi dengan data-data yang sudah disampaikan, begitu beberapa negara tujuan ekspor kita memang sedang terdampak juga ya dengan krisis ekonomi global. Bahkan tahun ini pun juga diprediksikan banyak lembaga keuangan IMF, World Bank dan lain-lain begitu bahwa kecenderungannya suram nih untuk ekonomi dunia. Bagaimana Anda melihat potensinya di tanah air bagi kinerja industri TPT? Apakah akan sama nasibnya dengan tahun lalu atau justru Anda melihat peluang yang lebih besar? Ya ini sebetulnya semuanya tergantung pemerintah ya, karena kan pasar domestik ini kan jadi tumpuan utama. Jadi kemarin kita sudah discuss banyak dengan Kementerian Menko, dengan perindustrian. Kita juga sudah sepakat bahwa pasar domestik ini yang harus menjadi tumpuan utama kita di 2023. Karena di sini kan konsumsinya masih lumayan cukup ada, meskipun ada sekarang mulai cenderung ada pelemahan, tapi konsumsi cenderung ada. Terus juga kalau kita melihat tahun depan 2024 tahun politik, biasanya juga di sana juga ada konsumsi pakaian atau konsumsi tekstil yang cukup besar, dan saya kira kami berharap bahwa konsumsi tekstil itu bisa dipenuhinya oleh produk-produk dalam negeri, jangan lagi impor gitu ya. Ini juga ada poin di situ sebetulnya. Jadi dari sisi demand harusnya sih tidak ada masalah. Dalam yang jadi masalah itu adalah bagaimana demand yang besar ini bisa kita jaga agar sepenuhnya bisa dijadikan pasar oleh produk-produk dalam negeri. Nah, di situ kita sangat perlu intervensi pemerintah, bagaimana cara melindungi pasar dalam negeri agar tidak diisi oleh produk-produk impor. Baik, tadi sudah disampaikan ada beberapa strategi begitu untuk menjaga kinerja industri tekstil khususnya di manufaktur begitu ya. Anda melihat apakah sudah tepat begitu beberapa langkah yang disiapkan oleh pemerintah sendiri Pak Redma tadi untuk menciptakan pangsa pasar baru, kemudian meningkatkan SDM yang berkualitas, kemudian juga bagaimana ini diplomasi yang dimanfaatkan oleh pemerintah begitu. Pangsa pasar baru ini saya kira sangat-sangat baik ya. Jadi kalau tadi kita lihat ada data yang disampaikan dari sisi kelompok itu kan Asia Tenggara ini pangsa pasarnya juga cukup baik gitu ya. Yes. Tapi bagaimana kita bisa melakukan penetrasi ke pasar-pasar tadi seperti ditanyakan misalkan Vietnam, Thailand gitu ya. Mereka juga punya pangsa pasar yang bagus. Tapi sekali lagi ini kan ada RCEP ya. Ini RCEP ini juga dari sisi lain kan persaingannya juga akan semakin ketat, terutama dengan Cina, karena Cina dengan kondisi sekarang Cina sangat agresif ya. Cina di pasar kita dia bahkan pemerintah daerahnya langsung turun memfasilitasi pengusaha-pengusahanya untuk bisa langsung jualan di Indonesia, dan itu tidak hanya di Indonesia. Mereka juga memfasilitasi pengusaha-pengusahanya untuk langsung dagang di Vietnam, dagang di Thailand, di Malaysia gitu. Nah, kita juga kalah agresif di situ. Bahkan kita cenderung memfasilitasi mereka untuk bisa berjualan di sini gitu ya. Jadi memang itu satu poin. Yang poin berikutnya memang yang jadi masalah kedua yang terbesar adalah peredaran barang-barang yang semi ilegal ya. Jadi ini yang sangat memukul kita sebetulnya, karena banyak barang-barang yang masuk itu kan nggak bayar bea masuk gitu. Terus ada praktek underhand invoice, ada praktek pelarian HS, dan mereka nggak bayar pajak. Sementara kita harus berjualan dengan
bayar PPN, mereka tanpa PPN, dari situ aja selisihnya sudah jauh. Nah ini yang kita minta kepada pemerintah untuk segera menanggulangi peredaran barang-barang yang ilegal, terutama dari sisi perpajakannya juga gitu, karena ini jadi nggak fair persaingan kita dengan produk-produk impor di pasar dalam negeri. Oke, safeguard dulu juga sempat ramai diperbincangkan dan kita juga sempat berbincang mengenai hal ini. Apakah Anda melihat efektivitasnya cukup berhasil atau seperti apa begitu di tahun lalu dan juga bagaimana Ya, pelaksanaannya tahun ini? ya safeguard kalau boleh dibilang tingkat keberhasilannya sih nggak sesuai yang kita harapkan ya, karena memang di sana ada bukan safeguardnya sebetulnya permasalahannya, tapi permasalahannya di pelabuhan kita. Kalau safeguardnya sudah oke, tapi begitu barang-barang yang masuk harusnya itu barang-barang di safeguard, tapi pada prakteknya mereka melakukan importer-importer ini melakukan pelarian HS. Jadi kita lihat ada satu HS 58 yang biasanya importnya kecil dan tidak di safeguard karena memang importnya kecil, tahu-tahu bisa naik sampai 3.000% gitu ya kenaikan importnya gitu. Jadi memang ini yang padahal kita tahu barang itu juga dibutuhkan di dalam negeri juga sedikit karena itu barang-barang spesial ya, spesial bahan barang bukan barang yang dikonsumsi secara masif gitu, tapi tahu-tahu kenaikan impornya tinggi. Ini kan kayak kita melihatnya ini ada pelarian HS. Jadi saya berkata oke, nggak masalah, tapi pelaksanaan di lapangannya ini yang jadi masalah. Jadi barang-barang impor tetap masuk meskipun ada safeguard. Oke, lantas apa yang diharapkan oleh teman-teman industri tekstil dan ya, produk tekstil begitu menyikapi tahun ini? Kalau permasalahannya ya bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan tahun lalu ini Pak Retma. Iya, ini permasalahan bukan dari tahun lalu juga sebetulnya. Ini permasalahan laten gitu. Jadi Oke, kalau udah kita klasik ngelihat ya. penyakitnya ya, iya laten ini udah lama banget gitu. Kalau kita ngelihat dulu Bu Sri Mulyani juga sempat waktu itu teman-teman Bea Cukai mengelak kalau ada impor borongan, tetapi waktu itu Bu Sri Mulyani langsung bikin Satgas PIBT gitu ya, tahu-tahu ketangkap kan beberapa perusahaan, bahkan teman-teman Bea Cukai juga mengelak kalau PLB jadi masalah, tahu-tahu Bu Sri Mulyani bikin investigasi sendiri dan ketangkap gitu. Jadi ini pun terus berulang gitu. Jadi saya kira memang harus ada ketegasan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini, karena ini permasalahannya masalah laten yang nggak selesai-selesai gitu. Dan ini tahun ini Oke. terutama mulai dari tahun kemarin di kuartal 3 ini berjalan dengan masif gitu ya. Belum lagi ada masalah pakaian bekas yang nggak pernah kita tanggulangi secara serius gitu. Ini juga jadi masalah. Jadi saya kira Oke. ini semuanya tergantung pemerintah. Apakah pemerintah mau menanggulangi masalah-masalah ini atau pemerintah hanya diam saja dan mencari solusi sana sini gitu. Ini karena Eh, permasalahannya udah clear, ini masalah di pasar domestik. Itu dia Pak Retma, Anda melihat apakah suatu dari sisi payung hukum aturan begitu yang tidak clear, tidak jelas begitu, masih ada gray area atau bagaimana begitu sehingga pada saat implementasinya kok Anda lihat masih banyak kebocoran di sana sini? Iya, gray area ada di sistem kita ya. Sistem kepabeanan kita ini terlalu banyak bolong-bolong. Maksudnya bolong ini sistem PIB ini kan sistem yang dirancang untuk tidak banyak cross check ya. Masuk cross check ini antara PIB dan misalkan antara PIB dan Oke. master BL-nya itu kan nggak, kadang-kadang banyak kalau importir yang nakal itu dia pasti nggak akan match antara PIB dan master BL. Tapi master BL ini kan bukan jadi dokumen impor. Yang jadi dokumen impor adalah PIB. Sedangkan PIB itu ditulis oleh importir sendiri gitu dan tanpa di cross check dengan master BL-nya. Dan kan nggak mungkin semuanya dimasukkan jalur merah, harus Iya, dibuka iya, iya. kontainernya semua. Tapi kalau kita bisa cross check itu harusnya bisa kena. Tapi sekali lagi master BL ini bukan jadi dokumen impor. Jadi itu juga lubang yang sangat besar sebetulnya ada di situ. Baik, lantas strategi apa yang sudah disiapkan teman-teman industri TPT begitu untuk bisa merajut mimpi nih kebangkitan industri tekstil dan produk tekstil di tahun 2023? Tahan dulu jawabannya Pak Retma, kita akan jeda kembali sebentar. Baik pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen dan Benang Filamen Indonesia. Ya, halo
Pak Retma, kita akan Ya, lanjutkan kembali. Nah, ini bicara mengenai strategi. Kalau memang Anda katakan ini adalah latensi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir begitu atau bisa dikatakan permasalahan klasik di industri TPT. Nah, tahun ini menjadi tahun harusnya ya penentuan begitu. Nah, adakah strategi khusus yang disiapkan teman-teman pelaku industri TPT begitu untuk bagaimana menjaga pangsa pasar di dalam negeri tadi dari serbuan produk-produk legal maupun ilegal, bagaimana juga komunikasi yang sudah dijalin kepada pemerintah sendiri? Silakan. iya, jadi ini kita memang mengharapkan, betul-betul mengharapkan campur tangan pemerintah gitu ya. Terutama ini kan kita udah discuss hampir 3 bulan lebih gitu ya, 3 bulan lebih sejak kondisi kita memburuk, mulai banyak PHK kita sudah sampaikan ke pemerintah dan sekarang pemerintah sudah tahu, tapi sampai saat ini kan masih dalam proses pengkajian ya. Saya kira memang kami sangat tahu prosesnya di pemerintah karena kita juga dilibatkan gitu untuk memberikan masukan-masukan, meskipun tidak semua masukan kita juga mereka yakin gitu bahwa ini kondisinya ada permasalahan seperti tadi permasalahan yang ilegal ini. Pemerintah juga beberapa instansi juga masih mengelak gitu ya, ada praktek yang ilegal yang nggak bayar pajak seperti itu juga. Tapi ya nggak masalah sih, itu ya tergantung pemerintah. Tapi tentunya kita ini mau nggak mau kita minta Pak Presiden yang langsung turun tangan sebetulnya. Karena beberapa kali permasalahan itu bisa selesai ketika Pak Presiden yang langsung turun tangan. Ini karena permasalahannya kan permasalahan barang-barang ilegal ini kan Presiden juga sudah sangat tahu dan tapi sekarang kan permasalahannya masih dipegang oleh kementerian-kementerian nih. Nah, saya kira kita masih berharap kementerian-kementerian ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya kita minta Pak Presiden untuk bisa campur tangan untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi kalau dibilang strateginya apa ya kita hanya nunggu kondisinya, karena ini kondisinya apapun yang kita lakukan gitu ya, penetrasi pasar apapun yang kita lakukan, kalau kita harus bersaing dengan barang-barang ilegal yang nggak bayar pajak, nggak bayar bea masuk, tentu kita akan kalah dari sisi harga. Meskipun kita menang kualitas, tapi kalau dengan harga yang murah kadang-kadang juga bisa kalah juga gitu kan. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang yang masyarakat juga punya beban yang lebih banyak, tentu barang-barang murah akan menjadi serbuan utama untuk konsumen. Tapi kan menunggu tidak bisa terlalu lama. Bagaimana dengan pekerja yang tahun lalu dirumahkan atau harus di PHK? Apakah sekarang juga status mereka masih waiting list seperti yang Anda katakan sampai nanti industrinya bangkit kembali, Pak Retma? Waiting list masih nunggu gitu. Bahkan kondisinya lebih buruk kalau kita ngelihat. Saya kemarin dengar juga dari teman-teman media bahkan yang konfirmasi ke saya, banyak pabrik-pabrik yang sudah dijual di platform online. Jadi yang mereka jual pabriknya gitu. Jadi kalau pabriknya udah dijual ya mau nggak mau kan mereka statusnya bukan lagi dirumahkan tapi akan menjadi status PHK gitu. Jadi mau nggak mau kita juga nggak suka gitu kalau menunggu ya. Tapi ya tetap juga kita diskus dengan pemerintah, mendesak pemerintah untuk segera melakukan tindakan gitu ya. Tapi ini kan kita kan nggak punya wewenang, yang punya wewenang kan pemerintah. Tapi kalau makin lama makin dibiarkan, ini makin lama makin banyak yang terkapar gitu ya, kalau boleh dibilang, boleh banyak yang bangkrut gitu ya. Nah, kita nunggu waktu itu juga, ini jadi berpacu sama waktu, maka kita terus bicara dengan pemerintah untuk masalah ini. Oke, paralel dengan kondisi yang ada di tahun 2023 ini, tingkat persaingannya seperti apa? Kalau Anda katakan tadi negara-negara produsen TPT lainnya seperti China, Bangladesh, Vietnam juga masih menjadikan Indonesia sebagai pasar mereka. Lantas bagaimana dengan tingkat persaingannya sendiri? Karena kita tahu produsen-produsen domestik pun juga sedang mengincar kue yang sama ini, Pak Retma. Ya, jadi kalau di pasar domestik sebetulnya asal kita bersaingnya secara fair ya, artinya mereka membayar bea masuk, mereka membayar pajak, PPN-nya terus sampai ke retailnya, pajaknya mereka bayar, kita nggak takut bersaing gitu ya. Buktinya kalau kita lihat dulu ya di pasar Amerika, di pasar Eropa kan dia kan nggak ada barang Cina masuk ke Amerika dengan ilegal gitu ya, nggak bayar pajak, mereka pasti bayar pajak. Nggak ada juga barang Vietnam atau barang Bangladesh ke Uni Eropa gitu ya, nggak bayar pajak. Bahkan pada saat itu Bangladesh dan Vietnam 0%, kita masih kena bea masuk, kita masih bisa bersaing
di pasar sana. Artinya kalau kita bersaingnya secara fair, kita masih bisa gitu. Tapi kalau kita bersaingnya nggak secara fair, ya pasti kita akan rontok. Oke, optimisme terakhir ini bagaimana dengan industri TPT di tahun 2023 ini, Pak Retma? Ya, seperti yang tadi, saya sampaikan bahwa, dari sisi demand, itu masih cukup baik gitu ya, terutama karena ada momen-momen tadi, momen, tahun politik, ada konsumsi industri yang cukup, konsumsi tekstil yang cukup, Oke, besar, ada juga momen momen, lebaran gitu ya, momen sekolah, anak masuk sekolah, itu momen-momen itu juga, punya membuat ada sedikit, optimisme ya, di balik juga ada sisi ketakutan, bahwa bahwa demand yang besar itu akan diisi oleh barang-barang impor. Tapi saya harap sih, oke. pemerintah bisa segera melakukan sesuatu, jadi, demand yang besar ini masih bisa kita nikmati, jadi industri tekstilnya masih bisa bertahan. Oke, itu dia Pak Retma, semoga situasi ini akan segera berbalik arah menuju arah yang lebih positif tentunya di tahun 2023 untuk industri TPT dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pak Retma, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Retma. Terima kasih Mas.